Ya kan sekarang sudah diputuskan bahwa itu akan dibayarkan. Jadi, itu kan merupakan, hasil keputusan rapat yang dikoordinasi oleh, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi ya, dengan bersama seluruh lembaga terkait ya kan, BPDPKS, Kejaksaan Agung, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan seterusnya. Jadi saya kira sekarang sudah tidak ada lagi isu dalam konteks, apakah ini akan dibayarkan atau tidak. Nah, yang harus dilakukan, dalam waktu yang cepat saya kira itu adalah, memverifikasi ya berbagai dokumen yang dibutuhkan, dan itu bisa dilengkapi sehingga, BPDPKS itu, apa namanya nih, eee bisa membayarkan itu gitu dan sudah ada jaminan juga dari Kejaksaan Agung saya kira kan bahwa ini kalau dilakukan tidak akan, menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari gitu. Jadi saya kira mungkin, apakah jaminan itu harus tertulis, ya mungkin, sebaiknya tertulis. Jadi, oleh karena itu yang penting sekarang dilakukan adalah suatu suatu jaminan dari Kejaksaan Agung bahwa ini proses yang sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak ada kaitannya dengan persoalan, ini hukum ya, apa namanya, karena memang ini kan semuanya adalah, merupakan kebijakan, pemerintah begitu. Jadi saya kira, tidak ada isu terkait dengan ini, ya tinggal melaksanakan saja. Tentunya mungkin ada masalah-masalah, teknis lah terkait dengan dokumentasi dan seterusnya itu, gitu. Baik, sebagai bentuk antisipasi di kemudian hari, apa yang mungkin akan disiapkan oleh para pengusaha kelapa sawit ke depannya apabila hal seperti ini terjadi lagi? Ya kita sih nggak mengharap akan terjadi lagi dong. Kalau terjadi lagi kayak kata seperti kedelai ya jatuh ke lubang 2 kali gitu. Nah, itulah saya kira makanya ke depan itu, kebijakan itu ya harus dipertimbangkan dengan matang, dengan, masak gitu, eee, dan dikaji secara, ilmiah ya, eee, ininya positif negatifnya, kemudian manfaat dan mudaratnya secara, sosial, ekonomi secara keseluruhan gitu. Dan kemudian, be konsisten ya dengan kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Saya kira, ini yang sebenarnya ditunggu dan diharapkan oleh, para pengusaha ya, ataupun para, masyarakat pada umumnya lah ya, baik produsen, konsumen, pedagang, dan seterusnya. Sehingga ada kepastian gitu, ada kepastian dan ada satu, apa namanya, ini apa, ya, jangka waktu yang cukup lama gitu, yang cukup panjang gitu, untuk bisa melihat hasil daripada, kebijakan tersebut. Kalau misalnya kebijakan itu dirubah setiap saat ya, dalam jangka waktu yang pendek, itu kan kita nggak mengetahui bagaimana kebijakan itu, dijalankan apakah efektif atau tidak gitu kan, bermanfaat atau tidak. Ya itu saya kira, pelajaran yang kita ambil yang hal yang kedua adalah bahwa setiap kebijakan itu ya kan seharusnya itu memang jangan, jangan against the, eee, the the market lah gitu kan. Nah seperti, dalam kasus minyak goreng tahun 2022, yang lalu, itu kan sebenarnya tidak terjadi yang namanya itu, real scarcity itu. Jadi kelangkaan yang sesungguhnya itu tidak terjadi karena kita produksi lebih besar daripada, konsumsi gitu di dalam negeri ya. Yang ada terjadi saat itu adalah yang sering disebut sebagai superficial scarcity. Jadi scarcity atau kelangkaan yang dibuat akibat daripada kebijakan yang tidak tepat itu gitu ya. Kebijakan yang mendistorsi market yang kemudian, menyebabkan berbagai, penyimpangan ya, dan, membuat pasar kemudian justru, membuat, harga tidak terkendali, kemudian pasokan juga menjadi seolah-olah langka gitu ya kan di pasaran itu, seperti itu saya kira. Baik, ini memang sudah disepakati Pak Fadil, tapi apa langkah yang akan dilakukan apabila ternyata realisasinya ini juga memakan cukup
lama waktu yang harusnya sudah dibayarkan? Ya ya seharusnya sih tidak ada isu terkait dengan itu kalau misalnya sudah diputuskan. Jadi kan sekarang mungkin ya tergantung daripada saya kira kalau retailer, produsen, itu kan sudah memiliki dokumen lengkap ya, yang kemudian yang nantinya itu adalah diserahkan kepada, BPDPKS atau lembaga terkait Kementerian Perdagangan, kemudian Perindustrian untuk, ya setelah diverifikasi oleh apa namanya, Sukovindo apa Surveyor Indonesia gitu, ya dan kemudian dia tinggal masalah pembayaran. Kalau BPDPKS sendiri pun, saya kira kami mengetahui itu tidak ada isu untuk membayarkan. Yang ditunggu oleh BPDPKS itu adalah, keputusan itu sendiri gitu, ya kan, untuk, membayarkan gitu. Kalau masalah pembayarannya dari BPDPKS itu ya mereka memiliki cukup, dana ya, resources untuk bisa melakukan pembayaran tersebut gitu. Jadi saya kira, sekarang kan sudah yang ditunggu sudah diputuskan gitu kan, akan dibayarkan. Dan kemudian tinggal masalah teknikal aja saya kira ya, dan nanti tergantung daripada berbagai pihak yang terlibat ya gitu untuk bisa memenuhi semua persyaratan itu. Baik, kita beralih ke Pak Gulat. Pak Gulat, dari Apkasindo, langkah apa yang mungkin akan ditempuh jika realisasi pembayaran ini juga berlangsung cukup lama? Iya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kan hubungan langsung dengan Apkasindo dengan Aprindo ini kan tidak ada, artinya kita pada jalur yang berbeda. Tetapi kami berharap ya kebijakan yang sudah diarahkan oleh Pak Luhut supaya segera membayar bisa segera dilengkapi dokumen terkait. Itu terkait kepada BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tidak akan pernah mau membayar jika tidak melalui prosedur yang benar. Nah, jadi kita harus bedakan. Orang kadang beranggapan BPDPKS tidak bayar. Tidak, BPDPKS siap bayar jika sudah ada proses pengajuan yang dilengkapi dengan dokumen dan sesuai dengan aturan. Nah, jadi kalau ada yang melihat dana BPDPKS itu APBN, salah. Itu bukan APBN, tapi dana gotong royong daripada stakeholder sawit yang dikumpulkan melalui pungutan ekspor yang dibebankan ke harga TBS petani. Saya ingatkan sekali lagi, yang dibebankan ke harga TBS petani. Jadi sebenarnya pahlawannya petani sawit. Hari ini TBS kami terbeban Rp280 per kilogram berkurang harga TBS kami untuk dikelola oleh BPDPKS. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya dana itu dan untuk membantu minyak goreng. Sekali lagi kami berharap dengan adanya keputusan tegas dan arahan daripada Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang dihadiri oleh aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk segera membayar yang 400 sekian miliar atau 52% dari yang diajukan itu segera dilakukan pembayaran supaya jangan terjadi lagi hal-hal tidak mau lagi mengikuti peraturan. Sekarang kan sedang langka minyak goreng nih meskipun tidak hilang. Jadi banyak juga dugaan ini gara-gara Aprindo nih tidak dibayar uangnya makanya seperti itu. Ini juga karena kemarin nggak dibayar nih sebenarnya ya bisa saja karena itu. Tapi apapun ceritanya mereka itu peritel. Aprindo adalah ujung tombak daripada distribusi minyak goreng Indonesia. Perindo itu sangat berpengaruh dalam penyebarluasan minyak goreng. Sekalipun kemarin Pak Saad mengatakan jangan diserahkan ke swasta distributornya, harus pemerintah, itu kan masih rencana. Tapi faktanya Aprindo itu sangat berperan mendistribusikan atau membagi minyak goreng ke seluruh pelosok negara ini. Nah, kalau saya berpikir masih untung saja Aprindo tidak menggugat. Bagaimana kalau dihitung bunganya 2 tahun? Duit mereka 487 miliar tertahan, dikali dengan suku bunga di bank 6%, kacau kita kan? Nah, ini saya bilang, baiklah pemerintah segera melaksanakan tugasnya setelah melalui prosedur. Untuk yang belum terbayar atau 8% lagi, ya silakan saja lengkapi sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. BPDPKS saya pikir pasti bayar. Ini orang yang selalu salah menilai itu duitnya di Kemendak, duitnya di Kemenperdagangkan. Tidak, duitnya itu di BPDPKS. Selisih harga keekonomisan dengan harga head yang ditentukan pemerintah itu ditanggung oleh dana sawit. Yang dana itu adalah dana dari stakeholder sawit, bukan APBN. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya minta Bapak Menteri Perdagangan, Menteri terkait, Menteri Keuangan, dan Bapak Kejaksaan Agung, Kopindo, yang sudah berperan menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Kami petani sawit tetap melihat ini bagian penting daripada minyak goreng Indonesia.